apa muka? Enggak masalah. Muka mirip istri, mirip Pertanyaannya, muka anak mirip siapa? Ya. Ada ceritanya? Bang Dodi misi bang. Simpel aja kali ya. Ya. Jadi ketika gue di ruang persalinan, gue berdoa mudah-mudahan anaknya 80% mirip mamanya, 20% mirip Bapaknya. Billy Saputra, bapaknya. Pasti tindakan operasi, pas diangkat, gue lihat dari tirai hijau mirip Billy Saputra. versi bule kali ya, mirip Billy. Oh tapi bule, ngeri. Billy Saputra versi bule. Jadi alhamdulillah. Hah? Ya kalau kita lihat sih karena memang masih banyak perubahan kan dari bayi aja dia tadinya seperti ini terus naik tingkat lagi beberapa bulan lagi semakin jadi gitu loh berbentuk sampai akhirnya ya ini Billy Saputra gitu sih teman-teman ya tapi ada mix bule karena kan memang namanya bule banget gitu. Ya alhamdulillah sebenarnya ini cuma just bercanda aja. Sebenarnya mau mirip gua atau mamain namanya juga anak kita berdua ya. Mirip siapa aja ya. Alhamdulillah gitu loh. Tapi gue excited juga, mirip gue cakep banget gitu loh. Versi bulenya gitu. Tapi Akan dikenakan kapan di ke mungkin akan mau dikenalin ke bapak apa kakek neneknya di Belarus. Belarus. Insya Allah rencana ya. Tapi kan kita cuma bisa rencana, kita nggak tahu nanti. Insya Allah habis Lebaran kita rencana pengen ke Belarus. Tadinya tuh awal tahun Januari, tapi karena ada kendala yang memang belum diselesaikan secara surat menyurat, belum dapat paspornya. Jadi kita harus tunggu. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan kita terbang ke Belarus untuk ketemu sama nenek kakeknya. Gue udah sempet telepon sama kakeknya Vika. Gue bahasa Indonesia ditranslate sama Vika. Gue sampai mohon sama mama papanya Vika. Bahasa Indonesia gini, maaf, Pak, mohon maaf aku nggak bisa kesana. Kalau mamanya Vika kan kangen banget sama Vika, apalagi pengen ketemu cucunya. Aku bilang gini, maaf please, kalau bisa ke Indonesia semua nanti aku yang ngatur. Ditranslate sama Vika. Kalau versi dari mamanya Vika, betul-betul dia nggak berani naik pesawat karena dia belum pernah naik pesawat sejauh Seumur itu. hidup. Jadi waktu dia jalan-jalan ke Rusia kan Belarus Rusia itu ibarat kata dari Jakarta ke Surabaya, dia itu naik darat gak pernah naik pesawat gitu. Jadi dia itu sama seperti kayak orang tua gue naik pesawat itu takut, apalagi kan gue perjalanan dari Indonesia ke Belarus dan Belarus ke Indonesia itu kurang lebih 18 jam belum transitnya gitu loh. Jadi ya memaklumin lah. Oke. Parenting pastinya ya awal-awal pasti pakai baby sister lah. Kalau untuk awal-awal kita kan belum mengerti. Yang paling penting adalah parenting kita ya kita ngasih yang terbaik lah buat anak kita. Ajarin yang baik-baik, terus juga kasih bahasa-bahasa yang baik, terus segala sesuatu itu harus pakai assalamualaikum bismillah terus gitu-gitulah pokoknya. Abang udah bisa apa nih? Baby blues Vika. Sedikit. Cara mengatasi contohnya Kayak baby bluesnya. dia ya baby blues pasti semua cewek antara nangis rengek apa sedikit apa itu namanya tersentuh gitu loh, sensitif. Jadi ya cara mengatasinya kita kasih masukan yang baik-baik, kita ngomong baik-baik, terus juga apa aku selalu minta maaf, terus juga aku selalu menguatkan yang sabar, bismillah, semua orang sama apa yang kamu rasakan sekarang ini. Mohon maaf ya ininya sesar, rasa sakit, terus juga dia yang paling nangis banget adalah dia tuh pengen ketemu mamanya karena dia anak satu wanita yang disayang sama mamanya. Pokoknya aku mau pulang waktu itu, sabar sayang ya. Nanti kalau misalkan anak udah beberapa bulan, aku janji aku pasti ngajak kamu ke rumah mama, maksudnya rumah dia gitu. Bang menguatkan istri waktu itu kan menguatkan istri sudah apa sih biar nggak panik atau apa? Jujur dia tuh panik banget. Mau cerita lagi nggak? Apa langsung gue jawab aja? Masuklah di ruang operasi. Masuk ruang operasi, gue sebagai suaminya masih di luar dulu karena lagi tindakan yang disuntik belakangnya. Bius. Versi dokter, Vika, nanti kalau saya suntik di belakang ini nih, di tulang apa sih namanya? Tulang sumsum. Nanti efeknya adalah kakinya kesemutan. Ketika kesemutan, kakinya nggak bisa diangkat.
digaris bawahi, nggak bisa diangkat. Oke. Kemudian sampai akhirnya ditusuklah dia tuh. Set, aku ngerasa melihat dia dari jauh dulu dari kaca kecil gitu. Aduh, dia ngerasa kesakitan. Aduh. Dokter, aman Bang Billy, dia bilang gitu. Kan ada dokter juga di luar. Aman. Dah. Baru direbain, Vika. Ditutup pakai kain hijau. Belum diapa-apain sebenarnya, baru tiduran dong. Wah, Vika udah panik ini nih. Oh, udah panik, belum diapa-apain tuh. Wah, gue kan jadi panik gitu loh. Dokter itu gimana, tolong. Yaudah Bang Billy langsung masuk aja. Jagain, temenin lah. Nah, sampai akhirnya Vika gini nih. Terus si Vika bilang, sayang, kaki aku masih bisa naik. Maksudnya bisa Masih naik, gerak, bisa gerak. masih ada rasa. Karena mindset dia adalah ketika perut dia dipotong, kaki bisa naik, merasa dong, dia merasa sakit dong. Pikiran dia tuh, paham nggak di sini? Iya. Oke. Paham. Sayang, kaki aku bisa naik. Nanti aku dipotong, maksudnya dipotong. Sayang, enggak, bismillah. Ya sabar ya. Kan gua ketutupan kaca. Ketutupan warna Kain, hijau tuh, iya. Gua bilang, dokter, ini aman. Namanya dokter profesional ya. Aman Bang Billy. Tapi kaki aku bisa naik, dokter. Bisa naik. Wah, gua panik. Kalau misalkan dia kaki benar-benar bisa naik terus dipotong, dia ngerasa sakit gimana? Dok, aman. Karena dipanik aja kali bini gue ya. Akhirnya sampai akhirnya bismillah, baca doa, Allahu Akbar. Udah sampai akhirnya udah gak kenapa-napa. Dia panik, gua kasih semangat. Bismillah, tetap panik. Sampai akhirnya dikasih tindakan obat bius, tidur cuma 5 menit. Setelah bangun baru udah dijahit gitu loh. Gitu gitu. Bang, ini sekarang stay bareng masih di Durian Seven atau udah sendiri pakai baby sister atau gimana? Kalau untuk sekarang ini masih baby sister sih. Tapi nggak sepenuhnya sama baby sister. Kalau misalkan contoh, kalau kita mau keluar ada kerjaan pasti baby sister. Tapi kalau di rumah pasti 80% kita Handle main gitu loh, sama mamanya sama akunya gitu. Kalau nggak dilepas sama sekali. Bang Billy sendiri bantu istri. popok. Oke. Mandi enggak, ganti popok malam-malam. Jadi waktu awal-awal baru 1 minggu 2 minggu tuh, bahkan sebulan 2 bulan tuh aku bangun tuh bisa 8 kali atau 10 kali. Tapi kalau sekarang ini baru 2 kali lah. 2 kali. Udah pasti 2 kali. Nah, panggilan sayangnya buat si abang. Dede boleh. Oh, Dede bule. Dede boleh. Udah dilucu-lucuin belum Bang Bil? Maksudnya dikasih pakein kostum-kostum yang lucu gitu. Belum sih, masih baru-baru bisa terguruk aja sih, terguruk. Terus juga ketawa udah suara ketawanya udah ada dengernya gitu sih, belum ada pakai kostum. Bang, begadangnya gimana sih adaptasinya nih sama istri? Apa gantian? Bagi tugas. Gantian sih enggak. Jadi kalau misalkan awal-awal otomatis anak nangis terus dong. Ya dikasih susu, kalau nggak ganti popok, jadi kan ke antara pup atau pipis gitu loh. Itu sering banget, setengah jam sekali lah, atau enggak 1 jam sekali gitu loh. Kemudian sampai akhirnya kalau untuk detik ini ya udah bisa tidur 4 jam. Paling kalau misalkan ada gerakan-gerakan, aku bangun, anak aku bangun, ngeliat istri udah tidur, susunya udah pada tidur, aku nggak mungkin bangunin mereka kasihan. Paling aku ganti popok, setelah ganti popok tidurin lagi, udah aman. Tapi kalau dia nangis minta aus, mamanya ini ngantuk, aku bangunin, sayang mau minum. Udah mami gini ngebuka aja. Terus gue bisikin sama anak gue, nah itu dulu punya papa nak. Minum terus sama anak gue, seneng banget udah gitu. Jadi Bang Bil kan bule nih si istri. Nah, maksudnya ada budaya parenting yang beda nggak sih? Oh, nggak boleh gitu. Indonesia dan Belarus. Nah, ini dulu gini, baru awal-awal tuh kayak Vika bilang, untuk apa anak dibedon gitu. Mama bilang tidak usah bedon-bedon. Terus juga anak tuh kenapa tidak dikasih air putih? Kasih aja air putih, kata mama. Tidak boleh sayang, tidak boleh kasih air putih, aku bilang gitu. Kalau di kultur kita tuh kayak nanti setelah beberapa bulan baru dikasih air. Kalau untuk sekarang ini kasih susu aja dulu gitu sih, paling beda-beda gitu. Kalau orang bule nggak pernah dibedong-bedong gitu. Ini Masya Allah makin memuliakan istri nih, kadang suka surprise kecil gimana sih Bang Bil? Ya kemarin juga baru dikasih surprise, jadi istri itu
memang kan dari keluarga yang biasa-biasa aja ya, dari kalangan yang biasa-biasa aja, dan di rumah mamanya juga dari bahasa kita tuh di daerah pedalaman kampung lah ya. Dari keluarga yang memang sederhana, yang baik hati gitu. Jadi secara ekonomi juga nggak gimana-gimana. Dia tuh semuanya cerita sama aku. Dia punya laptop ceritanya, punya laptop yang memang hampir berapa puluh tahun dari dia kecil gitu, nggak pernah diganti karena dia nggak punya, bahasanya penggantinya nggak punya uang untuk penggantinya. Dan sampai akhirnya dia cerita tuh, kemudian sampai aku berpikir ya udah deh, aku karena punya rezeki aku beli laptop. Nah ketika aku kasih laptop, kasih sesuatu yang memang bermanfaat buat dia seneng banget gitu, walaupun dia nggak minta ya. Jadi ada di mana momen-momen ketika gue tuh memberikan sesuatu tuh ada kebahagiaan buat dia dan ada lebih juga kebahagiaan buat gue. Jadi segala sesuatu yang gue berikan ke istri gue ya semuanya dari hati, dan ketika istri gue bahagia, gue sangat-sangat lebih dari istri gue kebahagiaannya. Soalnya juga Bang Bill ulang tahun. Oh iya, Ini surprise kecil apa sih, apalagi ini kan udah ada dede kecil. biasa aja sih, cuma ngucapin selamat ulang tahun, terus juga dikasih handphone gitu. Kalau aku kan handphone nggak pernah beli ya, jadi dikasih, dan alhamdulillah dikasih sama makanya alhamdulillah dikasih sama Vika, seneng banget gitu. Mana Bang HP-nya juga lihat dua Kak. Kasih. Ini bukan yang dipakai. Bukan. Ini Bang, foto dulu, Bang. Dan bikin Bang kesini Bang. Istri ya. Kamera Bang. Karena dari istri, duit Bang Billy nggak? Apa duit sendiri nih? Duit istri Wah, sendiri? istri dong. Kan dia juga kerja, syuting juga, dia dapat penghasilan, dia memberikan sesuatu buat gua, dan alhamdulillah bermanfaat juga buat gua gitu. Bang, dan juga Kita banyak masih syuting juga Bang. Alhamdulillah kalau ada syuting ya syuting. Tapi Bang Bill rezeki makin mengalir deras deh Bang. Kerasa nggak sih mungkin setelah punya anak rezeki cepet Iya. Rezeki mah dari dulu alhamdulillah ada aja gitu loh, apalagi tambah punya anak ya, rezeki anak pasti ada lah, terus juga rezeki istri gitu. Jadi alhamdulillah. dan juga istri sekarang badannya lagi ideal.